Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aku Diana, Mas. Aku Diana. Mas, ada apa? Ayo toh, peluk aku. Peluk aku, Mas. Suasana sangat gerah membuatku merasa tidak nyaman. Aku pun keluar rumah, kupandangi angkasa. Oh, pantas saja malam ini terasa panas. Rupanya awan tebal menutupi langit. Apalagi tidak ada angin yang berembus sedikit pun. Aku pun duduk di teras. Ku baca-baca sebuah koran yang rupanya tahun 2018. Isinya tentang sebuah pembunuhan seorang wanita di sebuah villa. Berita usang. Aku pun meletakkan kembali koran lama itu. Mengusir sepi di teras rumah, kunyalakan sebatang rokok hasil melinting. Asap tebal segera mengepul. Aku tinggal di rumah kakak perempuanku, membantu usahanya yang mulai besar. Pada dasarnya, hubunganku dengan kakakku memang sangat dekat. Sehingga ketika ia minta aku tinggal dan membantu usahanya, dengan senang hati aku pun mengiyakan. Apalagi Mbak Eli, kakakku, pasti sedang repot-repotnya karena baru saja melahirkan anak keduanya. Rokok lintingan sudah separuh perjalanan ketika gerimis mulai turun. Aku menyapukan pandangan ke rumah-rumah di perumahan tempat tinggal kakakku. Rumah-rumah itu berdiri dengan megah, namun terkesan angkuh. Bagaimana tidak, setiap rumah memiliki pagar tinggi, sedangkan penghuninya masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri. Aku bahkan bisa menghitung berapa kali aku bercakap-cakap dengan mereka. Berbeda dengan rumah ibuku di dusun. Setiap hari bisa bertemu tetangga, mengobrol, juga saling membantu kalau dibutuhkan. Di sini suasana memang sangat berbeda. Sudah hawanya panas, mana orangnya pada acuh tak acuh. Belum tidur kamu, Pul? Tanya Mas Danar, kakak iparku tiba-tiba. Aku hanya tersenyum sembari menawari kakakku tembakau. Kemudian ia ikut menata tembakau pada kertas sigaret. Rupanya ia sama denganku, tidak suka bumbu atau saus. Lintingan itu pun selesai, lalu asap pun segera mengepul. Enak sekali nih, Pul. Pulen, halus, di mulut juga tidak panas, ucapnya. Kami pun kemudian bersama menikmati lintingan. Aku sudah akan menawari kakakku kopi ketika dari sebuah rumah, entah rumah yang mana, terdengar suara jeritan. Jeritan itu semakin keras. Bukan hanya suara perempuan, tapi ku dengar suara laki-laki juga. Bukan jeritan rupanya, tapi dua orang yang saling teriak. Aku dan kakakku saling pandang. Kami pun segera menuju jalan ke depan rumah. Kami ingin pastikan dari mana suara itu berasal. Kami pasang kuping dengan lebih cermat. Pada saat itulah, aku melihat seorang laki-laki berlari sambil berteriak-teriak ketakutan. Di belakang laki-laki itu ada seorang perempuan yang mengejar. Perempuan itu membawa sebuah parang yang besar. Ia acung-acungkan pada si lelaki. Aku mengenali mereka.
Sepasang suami istri yang katanya baru tinggal beberapa bulan. Ada apa dengan mereka? Aris yang sedang dikejar istrinya itu masuk ke halaman rumahku. Tubuhnya gemetaran karena ketakutan. Ia pun berlindung di balik badanku. Aku yang tidak mau mati konyol segera menarik tubuhnya dan mendorongnya ke depan. Aris yang melihat istrinya sudah sampai di gerbang halaman segera menghibah. Ia bersujud-sujud mohon ampun. Sementara itu aku tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara kakakku sudah tidak terlihat di sampingku. Rupanya ia sudah berlari ke dalam rumah. Di halaman itulah kulihat sebuah batu bata. Dengan cepat ku ambil batu bata itu. Bagaimanapun aku harus tetap berjaga-jaga. Kulihat tatapan mata istri Aris yang beringas. Wajahnya tampilkan raut muka sangat sadis. Aku melihat sepertinya ada yang tidak beres. Bukan seperti Diana, istri Aris yang ku kenal. Parang di tangan Diana mengayun dengan cepat. Aku tersentak. Batu bata di tanganku kulemparkan sekuat tenaga. Lemparan itu luput, tapi ayunan parang itu juga ikut luput. Aris berhasil menerobos dari hadapan istrinya. Ketika itulah istri Aris memandangiku dengan sangat bengis. Lututku pun goyah. Pandangan mataku terasa gelap. Aku hanya bisa mengingat sekilas. Parang itu berkelebat cepat, lalu kurasakan sakit di kepalaku. Dan aku pun tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah mati. Aku mendengar suara orang bercakap-cakap. Perlahan ku buka mata. Awalnya aku bingung karena tidak tahu berada di mana. Namun setelahnya aku mulai menyadari aku terbaring di kamar, di rumah Mbak Yuku. Kulihat Mbak Eli tersenyum. Di sebelahnya ada Mas Danar yang tersipu. Aku terperanjat ketika kulihat Aris berada di kamar juga. Ingatanku seketika kembali pada saat-saat dikejar istrinya. Aku juga teringat ketika parang yang dibawa istrinya itu berkelebat. Maafkan istriku Mas Ipul. Kami siap kalau Mas Ipul tidak terima dan melaporkan ke polisi. Aku hanya mendengarkan saja kata-kata Aris, tidak tahu harus kujawab apa. 5 jahitan, Pul. Alhamdulillah. Yang penting kamu selamat. Beruntungnya parang itu tumpul. Kali ini Mbak Yuku yang bicara. Aku masih terdiam karena aku memang masih belum sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi. Ingatanku memang sudah kembali, tapi sakit di kepalaku mengalahkan mulutku untuk sekedar menanyakan apa yang sebenarnya telah menimpa. Besok kamu sudah boleh pulang, Pul, kata Mas Danar, terlihat lega meski masih terlihat sedikit kecemasan. Pulang? Pulang kemana? Tanyaku tidak mengerti. Ya pulang ke rumah toh, Pul. Kamu memangnya mau tinggal di sini terus? Mbak Yuku yang menjawab. Akhirnya aku benar-benar sadar ketika seorang perawat masuk. Oh, jadi aku terbaring di rumah sakit. Kukira ada di rumah Mbak Yuku. Setelah berembuk dengan Mbak Eli dan kakak iparku, akhirnya kami sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh Aris. Ia juga memberiku amplop sebagai tanda ungkapan minta maaf. Kami pun berdamai. Ya, aku dan keluarga Aris berdamai. Tapi aku masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Bukankah Aris dikejar-kejar istrinya? Lalu, di mana istri Aris sekarang?
Aris dan Diana, pasangan muda yang baru 2 atau 3 tahun menikah. Aris seorang pengusaha rumah makan dan catering yang cukup sukses. Sedangkan Diana, dia sibuk di rumah sebagai penjahit. Secara finansial, mereka termasuk mapan. Hanya saja mereka memang sedang mengharapkan hadirnya sang buah hati. Diana sedang mengukur lembaran kain milik seorang pelanggan. Beberapa menit yang lalu, ada pelanggan datang minta dibuatkan sebuah pakaian. Pada saat sedang sibuk itulah, suaminya muncul dari belakang. "Dek, aku ingin anak kita nanti laki-laki," kata Aris merangkul dari belakang sembari mengelus perut istrinya. Laki perempuan sama aja, Mas. Makanya Thomas, jangan kecapean terus. Aku nggak capek kok, Dek. Mungkin memang belum saatnya kita diberi momongan. Iya, Mas. Kita jangan kendur berdoa, Mas. Kalau soal usaha sih... Diana membalikkan badan, lalu mengerlingkan mata pada suaminya. Aris tersenyum kecil, lalu dengan lembut memeluk dan mencium kening istrinya. Kesibukan pun berjalan seperti biasanya. Aris kembali ke rumah makan tempatnya bekerja, sedangkan Diana kembali berkutat pada lembaran-lembaran kain yang telah ia ukur dan siap untuk dipotong-potong. Siang itu, rumah makan sudah ramai dikunjungi pelanggan. Aris, meskipun ia sebagai pemilik, namun tidak segan-segan ikut turun langsung melayani para pelanggan. Sebuah mobil minibus terlihat masuk ke halaman parkir. Tidak seberapa lama setelah mobil itu parkir, turunlah seorang perempuan cantik menggendong seorang anak kecil. Diikuti si sopir yang kemudian berlari kecil menyusul si perempuan. Keduanya berjalan santai sambil mencari-cari tempat kosong. Aris yang melihat kedua orang itu datang, kemudian dengan tergopoh-gopoh segera mendekati mereka. "Yudi," kata Aris sedikit berteriak. Yang dipanggil Yudi itu pun segera mengamati orang yang memanggilnya. Setelah merasa yakin, barulah Yudi membalas. Mereka pun saling berjabat tangan. Dari saling sapa yang tanpa rasa canggung itu terbukti bahwa mereka adalah sahabat karib. Mereka pun saling mengobrol. Yudi tidak bertanya apakah Aris bekerja di rumah makan itu ketika Aris memanggil salah satu anak buahnya. Dari situlah kemudian Yudi tersenyum. Rupanya ia salah sangka. Pertemuan yang tidak sengaja itu rupanya memberi berkah tersendiri bagi Aris. Sahabatnya itu ternyata juga mengalami hal yang sama. Hampir 5 tahun baru diberi momongan. Berkah itu tidak terpikirkan oleh Aris sebelumnya. Ya, ia harus segera mengajak istrinya untuk berlibur, menyewa villa atau rumah tinggal, melepas beban pikiran sejenak. Setidaknya itulah pengalaman Yudi setelah sekian waktu tidak diberi momongan. Rehatkan pikiran sejenak, lepaskan beban, bersantai, menikmati hidup. Masalah hasil sepenuhnya pasrahkan pada Gusti Allah. Sesampai di rumah, Aris menceritakan pertemuannya dengan Yudi pada istrinya. Malam itu obrolan pun mengalir. Aris menuturkan pengalaman Yudi yang juga pernah mengalami masalah yang sama. Juga tentang penyelesaian yang membuahkan hasil. Diana mendengarkan penuturan suaminya dengan sangat antusias. Dalam benaknya, berarti ada jalan-jalan, piknik, belanja, pokoknya tentang hal bersenang-senang. Senyum Diana pun tersungging. Itu ide bagus, Mas. Segera diagendakan. Kan biar cepat dapat momongan. Aris tersenyum kecut. Ia sudah menduga ide itu pasti disambut hangat oleh istrinya. Ia pun minta Diana untuk mencari-cari tempat yang nyaman buat berlibur. Bisa belanja, bisa jalan-jalan dan lain-lain. Masalah biaya, pikir belakangan.
Villa itu terletak di sebuah perbukitan. Untuk menuju ke sana dibutuhkan perjalanan hampir 8 jam lamanya. Jalan yang berkelok-kelok naik turun tidak menyurutkan niat Aris dan istrinya. Mereka tampak menikmati perjalanan itu. Sesekali Diana mengambil alih kemudi bila mana ia melihat suaminya kelelahan atau mengantuk. Rasa lelah itu pun terbayar. Sebuah bangunan indah yang dikelilingi pepohonan besar tampak berdiri anggun di depan mata. Suasana yang hening dengan angin sejuk semilir sangat menenteramkan hati. Apalagi kicau burung terdengar merdu bersautan. Ini baru tempat yang nyaman untuk... Aris tidak meneruskan kata-katanya karena Diana keburu mencubit lengannya. Ditemani Pak Ujang, orang yang dipercaya merawat villa, mereka pun berkeliling. Suasana di luar itu benar-benar langsung membuat Aris dan Diana tidak sabar untuk segera menjemput malam. Keadaan di dalam villa pun tidak kalah menarik. Sang pemilik rupanya seorang kolektor lukisan. Bisa dilihat dari dinding villa yang dipenuhi dengan lukisan. Dari semua lukisan yang ada, Diana tertegun pada sebuah lukisan seorang bocah laki-laki yang sedang memegang bola. Memang hanya sebuah lukisan, namun lukisan itu sangat-sangat merasuk di hati Diana. Dia membayangkan seandainya bocah itu adalah anaknya. Villa itu menghadap ke timur, terdiri dari 4 kamar, 2 di bawah dan 2 di atas. Setelah berkeliling di sekitar villa, Pak Ujang pun undur diri. Beliau tinggal di sebuah rumah yang jauhnya sekitar 1 kilometer dari villa tersebut. Mereka pun memutuskan untuk menempati sebuah kamar yang terletak di lantai atas. Dari atas balkon, mereka bisa menyaksikan pemandangan yang sangat elok. Hamparan kebun teh di sebelah utara dan pepohonan besar di bagian selatan. Bukan hanya itu, latar belakang dari hamparan kebun teh itu adalah pegunungan yang menjulang tinggi. Sungguh seperti berada di negeri dongeng. Malam yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Terbawa suasana dingin dan sepi, baik Aris dan Diana pun merasa enggan keluar kamar. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Padahal di villa itu hanya ada mereka berdua. Pintu itu tetap mereka tutup. Mungkin mereka was-was andai ada yang mengintip. Di luar kamar, mereka tidak tahu kalau ada sebuah bayangan samar-samar menaiki tangga. Bayangan itu sangat tipis sekali. Namun meski begitu, semua orang pasti akan berpendapat kalau bayangan itu adalah seorang wanita yang berjalan. Rambutnya panjang terurai. Tepat di depan pintu kamar tempat Aris dan Diana menginap, bayangan itu lenyap. Namun yang terdengar bukan tawa cekikan seorang kuntilanak. Tawa cekikan yang terdengar benar-benar milik Diana. Rupanya mereka langsung melaksanakan apa yang sedang mereka hajatkan. Ikhtiar, usaha, disertai doa, baru serahkan hasilnya pada Gusti. Menjelang subuh, Aris keluar kamar. Namun di luar ia terkejut bukan kepalang. Di depan kamar, ia mengamati sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Di sana ia melihat ada bekas telapak kaki yang ketika Aris urutkan ternyata berasal dari lantai bawah. Gambar telapak kaki itu bukan lukisan seperti yang terdapat di dinding. Ia melihat bahwa itu benar-benar bekas telapak kaki. Bekas telapak kaki itu berwarna merah darah. Lantas, siapa yang berjalan di bawah menuju lantai atas? Apa mungkin Pak Ujang? Pak Ujang pasti memiliki kunci duplikat di villa ini. Tapi apa iya jejak ini milik Pak Ujang? Aris masih memikirkan bekas telapak kaki itu ketika melalui pandang matanya, secara berangsur jejak itu menghilang.
lalu benar-benar lenyap tanpa bekas. Seketika itu pula bulu tengkuknya berdiri. Apalagi saat ia pandangi ruangan di lantai bawah, tampak gelap dan sangat menyeramkan. Meski begitu, Aris tidak berani menceritakan apa yang ia lihat pada istrinya. Ia tidak ingin suasana yang sedang membuncah bahagia penuh kesaduan itu tiba-tiba berubah menjadi rasa takut dan kecewa. Villa itu pilihan Diana, maka ia tidak ingin mengecewakannya. Pagi yang dingin pun tiba. Sinar matahari menyemburat di antara tanaman teh. Lagi-lagi kicau burung yang merdu saling bersautan. Dari jendela di kamar atas itu, Aris dan Diana bahkan bisa menyaksikan burung-burung itu. Bukan hanya seperti yang mereka lihat saat di kebun binatang. Mas, kita turun yuk. Kata Pak Ujang, ada soto enak di dekat pasar. Aku sudah lapar ini. Bisik Diana merajuk. Aris mengangguk, lalu merangkul istrinya dan membawanya turun. Suasana pasar di pedesaan itu benar-benar sangat ramai. Toh begitu, baik Aris dan Diana sangat menikmatinya. Tidak peduli berapa kali saling bersenggolan dengan pembawa sayur atau belanjaan. Kedai soto yang dikatakan Pak Ujang rupanya memang benar-benar lezat. Bahkan Aris yang secara dia memiliki rumah makan bercita rasa terkenal lezat pun mengakui soto di kedai itu sangat gurih. Benar-benar menggugah selera makan. Apalagi lauk di sana benar-benar membuat lidah mereka bergoyang. Ditambah suasana pagi yang sejuk dengan udara sangat bersih. Selesai makan, Aris pun membayar. Si pemilik kedai tampak gugup memberikan uang kembalian. Aris jelas melihat itu. Ada apa ya, Bu? Apa ada yang masih kelewatan? Ibu pemilik kedai soto menggelengkan kepala. Namun pandang matanya jelas tertangkap sedang menuju pada istrinya, Diana. Aris menoleh ke arah istrinya. Tidak ada yang aneh. Maka mereka pun segera berpamitan. Padahal sebenarnya si ibu melihat sesosok wanita mengikuti mereka. Benar-benar bagus ini, Mas. Diana tersenyum sembari memandangi sepatu dan sandal serta tas dan dompet berbahan kulit yang baru saja dibelikan oleh suaminya. Pada dasarnya, Aris memang menyukai benda-benda berbahan alami seperti jaket kulit, seperti yang ia kenakan. Sedikit lebih mahal memang, namun ia sangat puas dengan kualitasnya. Puas berbelanja, mereka pun kembali ke parkiran. Maka, perlahan mobil pun meninggalkan pasar itu, menyusuri jalanan ramai oleh lalu lalang kendaraan. Aris tetap berkonsentrasi pada jalan ketika tanpa sengaja ia melihat kesepian tengah. Jantung Aris berdegup kencang ketika dalam sekilas pandang itu ia melihat seorang perempuan duduk di jok belakang. Wajah perempuan itu tertutup oleh rambut yang panjang. Namun sangat jelas, pakaian perempuan itu secara merata hampir penuh oleh noda darah. Tanpa sadar Aris menginjak pedal rem dalam-dalam. Mobil pun berhenti mendadak. Diana yang tidak tahu apa-apa hanya memaki-maki kecil. Beberapa kendaraan di belakang mobil mereka pun nyaris menumbur mobil yang Aris kendarai. Tak ayal, sumpah serapah pun Aris terima dari pengendara di belakangnya. Ada apa, Thomas? Nyetir itu mbok yang kalem. Coba kalau terjadi tabrakan, kita juga kan yang repot. Gusar Diana pada suaminya, tidak tahu kalau pada saat itu jantung Aris sedang berdetak sangat kerasnya. Aris tidak membalas Diana yang kesal. Setelah mengusap istighfar, kembali mobil pun berjalan.
Sepanjang perjalanan itu, Aris tidak berani sekalipun untuk melihat ke spion tengah. Ia masih ketakutan karena apa yang barusan ia lihat. Pikirannya kacau. Ia berdebat dengan hatinya sendiri. Sebaiknya pulang, kata hatinya. Villa itu angker. Ada kuntilanak yang mengikuti mereka. Tapi pikirannya tetap mengatakan villa terlanjur disewa untuk 3 hari. Mana biaya sewanya juga mahal. Jadi mau tidak mau, ia akan menyelesaikan waktu yang disepakati. Insiden kecil di jalan itu pun usai. Diana tidak lagi mempermasalahkan apa yang membuat Aris tiba-tiba menghentikan laju mobilnya. Ia sedang terlalu bahagia dengan tas-tas dan barang-barang bagus hasil belanja tadi. Sesampainya di villa, mereka pun bergegas masuk untuk beristirahat. Tanpa terasa, matahari pun mulai menggelincir ke ufuk barat, meninggalkan waktu yang tidak mungkin bisa terulang. Kebahagiaan Diana rasakan seakan cepat berlalu. Ia berharap waktu bisa bergulir makin lambat. Seperti yang seharian ia lakukan. Setelah belanja, ia bersama suami ditemani Pak Ojang berkeliling di kebun teh, menikmati pemandangan yang sangat jarang ia temukan di kota. Berbeda yang dirasakan oleh Aris. Betapa ingin sekali waktu bergulir dengan cepat. Sangat ingin rasanya ia segera kembali ke rumah. Ia sudah tidak betah tinggal di villa itu. Aris sangat yakin kalau villa itu memang angker. Aris mengamati istrinya yang sedang merias diri. Di depan sebuah cermin besar itu, tampak Diana sedang bersolek. Entah itu merapikan alis, mewarnai pipi, dan tetek bengek lain yang Aris sendiri kurang paham. Yang ia paham, Diana memang semakin cantik. Apalagi saat itu, ia hanya memakai baju tidur yang sangat menggairahkan. Begitu Diana selesai bersolek dan kemudian ikut berbaring di sebelah suaminya, ia mengatakan kalau sangat betah tinggal di villa itu. Suasananya sangat nyaman, jauh dari hiruk pikuk kota. Aris hanya mendengarkan celoteh istrinya. Ia tidak akan membantah atau memberitahu kalau ia mengalami kejadian menakutkan selama berada di villa. Mas, peluk aku dong. Manja Diana pada suaminya. Mendengar itu, tentu saja dengan cepat Aris melaksanakan permintaan istrinya. Dek, kamu kok wangi banget, parfum baru. Beberapa kali hidung Aris mengendus-endus pada tubuh istrinya. Wangi sekali, tapi wanginya beda. Ia hafal betul aroma parfum kesukaan Diana. Kali ini wanginya benar-benar wangi, sangat wangi, seperti bau bunga kantil. Sekelebat bayangan melintas di cermin yang baru saja dipakai Diana merias diri. Aris yang melihat sekelebatan itu seketika bergidik. Meski hanya sekelebat, namun jelas-jelas ia melihat seorang wanita berjalan dengan cepat dengan rambut terurai panjang. Sepertinya itu adalah wanita yang ia lihat di jok belakang. Pakaian wanita itu nampak berlumuran darah. Mas, ada apa? Ayo toh peluk aku. Peluk aku, Mas. Seharusnya ajakan itu membuat kelelakian Aris bangkit. Namun suara itu hampir-hampir tak Aris kenali. Suara itu bukan suara Diana. Seketika Aris menjaga jarak dengan istrinya. Aku Diana, Mas. Aku Diana. Jawab Diana, tapi suara yang keluar adalah suara parau dan jelas-jelas itu bukan suara Diana. Istighfar, Dek, istighfar. Sebuah tamparan pelan lalu bersarang di pipi Diana. Tiba-tiba Diana pun lemas, lalu pingsan di atas ranjang.
Tidak ada yang bisa Aris lakukan selain merawat Diana yang sedang pingsan. Kecemasan dan ketakutan seketika membayangi dirinya. Ia sangat khawatir kalau terjadi apa-apa dengan istrinya. Ia pandangi wajah istrinya yang masih juga belum sadar. Dalam hati, Aris berkata, besok ia akan menceritakan kejadian ini pada Pak Ujan. Aroma minyak kayu putih yang kuat membuat Diana siuman. Ia membuka mata, lalu memandangi suaminya. Tatapan itu serasa kosong. Diana memang segera tidur kembali, tapi tidak dengan Aris. Ia sangat khawatir. Ia takut sosok kuntilanak yang ia lihat tadi sudah masuk ke raga istrinya. Dalam hati, ia pun mengakui, memang selama berada di villa itu, belum sekalipun ia menjalankan perintah 5 waktu. Menyadari itu, tanpa pikir panjang Aris pun meloncat. Satu tujuannya, sholat Isya dan memohon perlindungan. Ketika sholat pun, rupanya bukan tanpa gangguan. Bagaimana tidak? Saat seharusnya ia fokus pada Allah, telinganya justru menangkap suara wanita sedang menangis. Suara yang sangat pilu, sekaligus sangat menyeramkan. Suara tangis itu memang menghilang, namun berganti suara tawa melengking. Suara tawa itu bahkan tidak mau berhenti. Selesai salam, Aris bukannya berdoa. Ia justru langsung menuju ranjang guna berlindung di balik selimut. Ia berharap semua akan baik-baik saja. Toh buat apa ia berlindung di balik selimut? Karena tetap saja ia mendengar suara tawa melengking. Suara itu tidak jauh. Suara itu berada di sebelahnya. Dengan mata kepala sendiri, ia melihat Diana sedang tertawa-tawa kecil. Ia pandangi istrinya itu. Matanya terpejam. Jadi, apakah Diana memang sedang mengigau? Atau saat itu kuntilanak sudah berada di dalam tubuhnya? Tapi Diana terus tertawa-tawa. Kadangkala diselingi tangis, benar-benar tangis seperti merasakan sebuah kesedihan yang mendalam. Aris coba bangunkan istrinya, namun yang terjadi sungguh menyeramkan. Mata Diana melotot. Mulutnya menyeringai buas. Ia mengamuk. Benda-benda di dalam kamar itu pun seketika menjadi berantakan. Aris juga berupaya menenangkan istrinya, namun akibatnya amukan Diana justru semakin menjadi-jadi. Terpaksa, tangan Aris pun kembali melayang. Kini tamparan itu bukan tamparan perlahan seperti sebelumnya. Tamparan itu sangat keras, disertai kokikan takbir. Diana pun kembali tak sadarkan diri. Namun pada saat bersamaan, kembali terdengarlah tawa melengking yang tidak tahu dari mana asalnya. Tawa sesosok kuntilanak. Sejak itulah Mas, peringnya istriku berubah. Bisa tiba-tiba ia menangis sesedih-sedihnya. Bisa tiba-tiba ia membandingi benda apapun yang berada di dekatnya. Kadang ia memegang pisau atau gunting, lalu mengancam akan membunuhku. Sore itu Aris menjengukku sembari bercerita apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku pegangi kepalaku yang masih perih, tapi aku bersyukur aku sudah berada di rumah. Aku juga bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Berarti aku masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Akan ku awali berbuat baik itu dengan tulus memaafkan perbuatan istri Aris padaku. Sejenak kemudian aku menanyakan tentang hal apa yang dilakukan Diana setelah kejadian yang membuatku celaka. Diana mengejarku, Mas. Aku yang kalut kok dilalah larinya ke barat. Aku ngumpet di masjid. Diana memang sempat mencari-cari aku di sana, tapi kulihat tiba-tiba tubuhnya limbung. Saat itu juga ia aku bawa pulang. Ku ikat tangan sama kakinya. Lalu aku menelpon bapak mertuaku. Jawab Aris.
Jadi, istri Mas Aris sekarang berada di rumah mertua. Mbak Eli ikut bertanya. Iya Mbak, kebetulan bapak mertua biasa dimintai tolong buat meruqyah, mengusir demit. Diana memang kerasukan demit yang berada di villa itu Mbak. Kami pun terdiam, masing-masing angan kami saling berkelana. Pada saat itulah aku teringat sebuah koran yang kubaca beberapa hari yang lalu sebelum kejadian itu. Aku pun menanyakan di villa apa Aris dan istrinya menginap. Ketika Aris menceritakan villa itu, aku sudah menduga-duga, jangan-jangan villa itu yang beritanya masuk ke koran yang kubaca. Aku pun minta tolong pada Mbak Eli untuk mengambilkan koran yang berada di teras. Villa bambu serumpun? Tanyaku. Aris mengangguk membenarkan. Kami pun sama-sama tercengang. Berita usang yang kubaca beberapa hari yang lalu itu ternyata kini ada sangkut pautnya denganku. Meski itu tidak secara langsung, di mana sosok tersebut adalah korban pembunuhan yang bergentayangan merasuk raga Diana. Sadisnya, orang yang membunuh adalah suaminya sendiri. Motifnya pun sepele. Mbak Eli berkata sambil geleng-geleng kepala. Di koran itu diberitakan bahwa motif pembunuhan adalah sebuah amarah sesaat setelah pasangan suami istri itu cekcok. Si istri mengatakan kalau suaminya lah yang bibitnya tidak bagus. Sehingga sampai beberapa tahun mereka belum juga diberi momongan. Tapi si suami bersikeras bahwa istrinya lah yang mandul. Andai mereka bisa bersabar sedikit, tidak terburu emosi. Andai mereka tidak malu untuk memeriksakan diri ke dokter. Namun semua telah terjadi. Si istri tewas dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Amarah sesaat membuat akal sehat sang suami hilang kendali. Peristiwa itu sudah lebih dari 6 bulan berlalu. Aku juga sudah menerima permintaan maaf langsung dari Diana. Kuntilanak yang merasukinya berhasil dibuang, dikembalikan ke tempat asalnya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.